yang pernah meninggalkan setiap kami. Sebab Engkau kemenangan kami Tuhan, saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami ada bersama-sama Tuhan dengan jemaat yang sedang live streaming saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan tetap ada dan nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami saat ini diurapi Tuhan. Setiap kami saat ini Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Setiap kami saat ini Tuhan yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Amin. Setiap kami saat ini Tuhan yang sedang menonton, menyaksikan live streaming di tempat ini Tuhan. Ketika firman ditaburkan Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan setiap firman yang ditaburkan Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan bagi setiap kami Tuhan. Dia akan pernah sia-sia Tuhan. Firman itu akan menjadi buah Tuhan.
buah yang banyak Tuhan, buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang Tuhan, yaitu kasih karunia yang daripada Engkau Tuhan, yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap kami, Kau memberkati Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau pakai Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema yang sudah pernah saya sampaikan di media sosial, artinya temanya adalah aneh tapi kagum. Jadi judul atau tema firman Tuhan kita pagi ini adalah aneh tapi kagum. Kenapa sih aneh tapi kagum? Karena memang benar ya, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita akan melihat banyak hal-hal aneh yang Tuhan buat. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, kita akan melihat hal-hal yang sepertinya nggak pernah kita bayangkan, sepertinya nggak pernah kita pikirkan, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Tapi itu menjadi bahagian kita. Nah, inilah yang mau saya bagikan. Makanya saya kasih temanya adalah aneh tapi kagum. Nah, ada tapi kagumnya. Jangan aneh lalu akhirnya tertawa, atau aneh akhirnya jadi bingung, aneh atau pada akhirnya jadi malah tidak percaya. Tapi justru Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang luar biasa. Justru dalam keanehannya lah kita akan melihat bahwa Dia melakukan perkara yang ajaib. Justru dalam keanehannya lah kita akan melihat bahwa hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, yuk kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Jadi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebenarnya banyak banget sih cerita tentang aneh tapi kagum yang bisa kita baca di Alkitab. Tapi pagi ini saya mau ambil di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayatnya kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Artinya firman Tuhan datang kepada Elia. Ayatnya ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, 1 Raja-Raja 17 pasal 17 ini ceritanya tentang adalah seorang yang bernama Elia. Elia waktu itu belum terkenal. Elia belum disebut nabi waktu itu. Jadi kalau kita baca ayat yang pertama, itu ada seorang raja yang namanya Raja Ahab. Ada seorang raja yang namanya Raja Ahab. Ini raja. Ya. Ini raja. Dan ketika itu seorang raja ini yang bernama Raja Ahab ini adalah raja yang memerintah di Israel. Dan Raja Ahab ini kalau di pasal 16, mungkin kita bisa baca satu ayat pasal 16. 1 Raja pasal 16 ayat yang ke-30 ya, kita lihat. 1 Raja pasal 16 ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Artinya Raja Ahab, raja yang memerintah Israel ketika itu, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman. Nah,
Waktu itu ketika Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat, datanglah seorang yang bernama Elia. Datanglah seorang yang bernama Elia. Elia belum dikenal sebagai nabi. Makanya di ayat 17 pasal yang pertama, pasal 17 ayat pertama tadi berkata, Elia orang Tisbe. Disebutkan Elia orang Tisbe, bukan Nabi Elia. Ya, hanya seorang biasa, waktu itu belum terkenal. Jadi hanya Elia dari Tisbe. Dia menegur seorang raja. Artinya Elia menegur Raja Ahab. Dia menegur Raja Ahab dengan berkata seperti ini. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat ini kita harus pahami dulu. Artinya embun. Yang kedua hujan. Nah, kalau cuma hujan, tidak datang hujan, masih ada embun. Artinya berarti malam ketika pagi bangun. Biasa ya, kalau embun itu biasanya kita akan dapat temukan ketika kita bangun pagi. Kita akan lihat di daun-daun, di mana akan muncul ada tetes-tetes air. Itu yang kita namakan embun. Tetapi ketika itu Elia menegur Raja Ahab dan berkata, seperti ini, tidak akan ada, kalau kita baca Alkitab, tidak akan ada embun ataupun hujan. Artinya benar-benar kekeringan. Embun tidak ada, hujan gak ada. Kalau cuma hujan gak ada, masih ada embun, paginya kita masih bisa temukan. Paginya kita masih bisa lihat ada tetes-tetes air. Tetapi ternyata teguran yang dilakukan Elia kepada Raja Ahab, itu adalah teguran yang dilakukan oleh Elia kepada Raja Ahab adalah tidak ada embun dan tidak ada hujan. Artinya ini benar-benar kering total. Artinya dengan tidak ada embun dan tidak ada hujan, kering total. Ini sebuah teguran yang keras. Bukan teguran biasa, bukan teguran ringan. Bukan cuma tidak ada hujan tapi nggak ada embun. Artinya malam pun kering. Bukan cuma siang yang kering, tapi malam pun kering. Matahari bersinar sekalipun sangat terik, tetapi tidak membuat malam hari, kondisi waktu bulan terlihat, tidak membuat akhirnya embun timbul. Kekeringan yang terjadi adalah kekeringan total. Itu adalah kalimat yang dikeluarkan Elia kepada Raja Ahab, menegur Raja Ahab, yang artinya berefek, berakibat kepada seluruh orang Israel. Kekeringan yang maha dahsyat. Dan itu terjadi bukan satu hari, terjadi bukan satu musim. Artinya kalau musim di Indonesia berarti 6 bulan, karena kita terkenal dengan tropisnya. Tapi kalau waktu itu di Israel berarti terkenal dengan 4 musimnya. Artinya mungkin cuma 3 atau 4 bulan, atau mungkin lebih-lebih 6 bulan. Tetapi kekeringan total yang terjadi, Alkitab katakan adalah pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Dan di ayat berikutnya kita akan ketemu bahwa kekeringan total melanda Israel itu 3,5 tahun. Nah, kondisi kekeringan ini dialami oleh orang Israel bukan satu musim atau bukan ketika berganti musim artinya 1 tahun. Tetapi 3,5 tahun. Berarti kalau hitungan periodik berarti 3 kali tambah lagi 1. Berarti 5 kali mengalami. Karena dalam setahun berarti 3 atau 4 kali. 4 kali mengalami. Tetapi ini sepanjang waktu. Bukan cuma pada musimnya doang, tetapi ini sepanjang tahun. Kekeringan total melanda Israel. Nah, ketika Elia menyampaikan ini, sekali lagi tadi saya sudah katakan, Elia belum terkenal. Ya, Nabi Elia masih biasa-biasa aja. Dia belum dibilang nabi, cuma dibilangnya adalah dia dari Tisbe. Jadi bukan orang yang sudah punya power, bukan orang yang sudah terkenal kehebatannya, sudah melakukan mujizat. Siapa itu Elia? Tetapi Elia berani berkata, sampai pada tahun-tahun ini kecuali sampai. Artinya kekeringan total ini akan berhenti, kekeringan total ini akan stop, kekeringan total ini akan berhenti dan digantikan dengan yang baru atau new season ketika Elia memperkatakannya. Ya, seorang yang biasa berani menegur Raja Ahab bukan dengan teguran biasa, tapi dengan teguran yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa dalam 3,5 tahun, memang tidak disebutkan langsung di sini, tetapi pada ayat berikutnya kita akan ketemu, kekeringan total melanda Israel karena kelakuan Raja Ahab yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan Tuhan.
bahkan lebih daripada pendahulunya. Di pasal 16 itu ada 4 raja, semuanya kelakuannya tidak ada yang baik. Nah, kekeringan total melanda. Dikatakan Elia, sampai kukatakan, berhenti ketika Elia memperkatakan. Tetapi lihat, kita lihat pada ayat yang kedua, justru waktu Elia menyatakan akan ada kekeringan total, malah Elia mendengar kembali suara Tuhan. Elia mendengar kembali suara Tuhan dan Tuhan perintahkan seperti ini. Pergi, berjalan ke timur, disuruh sembunyi Elia. Disuruh sembunyi. Justru ketika Elia sudah melakukan sesuatu yang ketika itu waktu Elia ngomong sama Raja Ahab dan kekeringan total, saya yakin. Bukan cuma Raja Ahab yang marah sama Elia, tapi ini seluruh orang Israel yang tahu, yang mendengar, yang menyaksikan mungkin ketika itu. Jadi pembesar-pembesar di istana, orang-orang yang di sekitar istana langsung menyebarkan berita bahwa ada seorang yang bernama Elia dan menegur Raja Ahab dengan berkata tidak akan ada hujan, bahkan embun, kekeringan total melanda. Ketika itu Elia jadi buronan. Wah, Elia ini menjadi orang yang paling dicari. Jadi ini masuk dalam DPO, daftar pencaharian orang bangsa Israel. Kenapa? Karena Elia bilang gini, kekeringan itu sampai berhentinya, sampai kalau aku katakan. Makanya Tuhan perintahkan kalimat yang namanya sembunyi. Amsal katakan orang bijak ketika melihat masalah dia akan sembunyi. Orang yang pandai, orang yang berhikmat ketika melihat masalah akan sembunyi. Tapi orang yang bodoh malah akan mendatangi masalah. Nah, makanya waktu itu Elia diperintahkan Tuhan untuk sembunyi. Kalau coba saya gambarkan ini dengan situasi dan kondisi kita hari ini, dengan kondisi dan saat bahkan kita gereja nggak bisa buka. Kita harus ibadah dengan ibadah online. Gedung-gedung gereja semua tertutup. Alat-alat musik yang canggih, multimedia yang canggih, semua nggak bisa terpakai. Dan kenapa? Hanya karena ada satu yang namanya virus. Dan Alkitab katakan ketika Elia menyampaikan itu, Elia disuruh sembunyi. Maka tepat banget ketika pemerintah bilang bahwa kita harus PSBB, kita harus disuruh stay di rumah, kita disuruh bersembunyi di rumah untuk tidak keluar, untuk menahan penyebaran itu, supaya kita tidak menjadi penyebar atau kita menjadi terjangkit penyakit itu. Sebenarnya sama seperti yang dikatakan oleh Elia, dikatakan Tuhan kepada Elia. Elia disuruh sembunyi. Ayatnya ketika tadi jelas, bersembunyilah, artinya ayat ini Tuhan ngomong, sembunyi. Bukan karena Elia takut kepada Raja Ahab atau kepada orang-orang Israel waktu itu. Dan juga Tuhan bukan yang gak bisa melakukan mujizat. Tuhan bukan yang gak bisa buat bahwa, oke, Elia jangan khawatir. Kamu tenang aja, kamu memang orang biasa. Tapi kamu gak usah khawatir, kamu tetap hadapi Raja Ahab. Tetap hadapi orang Israel. Bukan karena Elia takut atau bukan karena Tuhan gak mampu untuk mengerjakan hal yang lebih luar biasa lagi dari sekedar kekeringan total. Artinya Tuhan kepengen terjadi sesuatu kepada Elia. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal, Elia belum dikenal sebagai seorang nabi. Elia masih biasa. Makanya di ayat berikutnya disuruh bersembunyi di sungai Kerit. Nah, apa sih sungai Kerit itu? Kenapa Elia disuruh sembunyi di sungai Kerit? Padahal banyak sungai yang lain. Sungai Yordan, ya kan? Tapi kenapa pilihannya justru Elia disuruh sembunyi ke sungai Kerit? Ini sungai, saya harus katakan ini sungai yang tidak terlalu terkenal. Bahkan mungkin bukan tidak terlalu terkenal, memang tidak terkenal ya. Sungai ini tidak terkenal. Sungai Kerit ini enggak semua orang tahu, bahkan orang Israel sendiri tidak semua tahu. Nah, kenapa sih sungai Kerit? Nah, ini kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ketiga tadi. Sungai Kerit ini adalah bahagian. Artinya bukan sungai induk, karena sungai induknya adalah sungai Yordan. Sungai Kerit adalah sungai yang mengalir menuju sungai Yordan. Itu yang pertama ya. Jadi sungai yang mengalir menuju kepada sungai Yordan. Yang kedua, Kerit ini artinya sendiri adalah tersembunyi. Kerit bisa diartikan sebagai pembisahan. Artinya terpisah. Terpisah. Atau Kerit sendiri bisa diartikan tersembunyi. Atau pemisah. Nah, Kerit sendiri itu sudah ada bukan baru waktu Elia disuruh sembunyi tiba-tiba Tuhan bikin ada sungai. Enggak, Kerit itu sudah ada sebelumnya. Dan ini emang natural, ini alami. Kerit juga sering disebut sebagai Wadi El-Kel. Jadi dalam bahasa Ibraninya
sungai ini disebut adalah Wadi El-Kelb. Nah, mungkin kalau yang ikut online di Facebook bisa lihat slide-nya ya. Saya udah tampilkan, ada petanya, kurang lebih seperti apa. Itu ada jelas banget, emang kecil banget. Tulisannya ada Kerit. K-E-R-I-T-H. Nah ya, saya kurang H ya. K-E-R-I-T-H. Jadi Kerit. Nah, di situ bisa dilihat di slide-nya bahwa muncul ada yang namanya Sungai Kerit seperti hutan. Karena dia adalah terpisah. Elia di bawah Tuhan sembunyi. Kenapa tadi saya katakan dan dari artinya Kerit ini sendiri tersembunyi. Makanya nggak semua orang berpikir. Raja Ahab, orang Israel, nggak ada yang mikir bahwa Elia sembunyinya di Sungai Kerit. Tuhan bawa Elia ke satu tempat di mana tempat itu sangat sunyi, di mana tempat itu sangat sepi, di mana tempat itu nggak ada orang. Jadi cuma Elia sendiri. Elia ditaruh Tuhan di sana karena Elia, Tuhan punya sesuatu buat Elia selama proses persembunyian. Apa sih yang terjadi di dalam Sungai Kerit? Kenapa kok Tuhan bawa ke Sungai Kerit? Tapi di tengah kesendirian, Tuhan bilang begini. Waktu Elia disuruh sembunyi di Sungai Kerit, Tuhan bilang, aku akan mengirimkan burung gagak. Nah, ini lagi ya. Ini lagi. Tuhan kirimkan burung gagak. Apa sih burung gagak? Coba kita lihat dulu ya, burung gagak. Burung gagak, ini adalah burung yang udah jelas warnanya hitam ya. Kecuali albino, jadi nggak ada tuh. Saya juga coba browsing dan ternyata tidak pernah menemukan burung gagak berwarna putih ya. Ada coklat tapi coklat tua gitu. Nah, tetapi yang paling umum, yang paling general, burung gagak itu pasti warnanya hitam. Burung gagak itu melambangkan kematian, mistis, kutuk, dan bahkan Alkitab mencatat sebagai binatang haram. Wah, gawat ya. Burung gagak hitam, mistis, melambangkan kematian, melambangkan kutuk, dan ternyata Alkitab juga mencatat sebagai binatang haram. Waduh, burung gagak. Jadi ternyata di tengah persembunyian Elia di Sungai Kerit, Tuhan kirim yang namanya burung gagak. Kenapa harus burung gagak Tuhan? Padahal udah hitam, mistis, melambangkan kematian. Terus bulunya nggak indah, suaranya nggak merdu. Malah dikeramatkan burung gagak. Untuk penyembahan dewa-dewa dan salah satunya adalah dewa Apollo. Waduh. Tetapi burung gagak sebenarnya dia adalah salah satu burung yang pintar. Dia adalah burung yang bisa diajarkan. Bahkan sebenarnya suaranya kalau dia dilatih, burung gagak ini suaranya akan lebih bagus daripada beo. Wah, keren kan? Burung gagak lebih bagus daripada beo. Lalu kenapa burung gagak lagi? Burung gagak itu sebenarnya pinter banget. Contohnya begini, dia selalu menyembunyikan, membuat sarangnya itu di atas bukit. Artinya ketika ada orang yang ingin datang ke bukit itu mendekati sarang atau binatang lain yang mendekati sarang, dia akan terbang mengambil batu dan menjatuhkan dari atas. Inilah keunikannya burung gagak. Waktu itu Tuhan bilang begini sama Elia, kamu sembunyi di Sungai Kerit, aku akan kirim burung gagak. Ya, aku akan kirim burung gagak. Burung gagak aku akan kirim untuk membawa buat kamu pagi dan sore 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari ya. Jadi bukan 3 kali sehari. Nah, 2 kali 1 hari. Ternyata Tuhan katakan di 1 Raja-Raja tadi seperti ini bahwa saya bacakan ya ayatnya keempat. 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, kalau ada yang bilang burung gagaknya 1 ekor, sebenarnya kalau Alkitab katakan yang jelas adalah burung-burung gagak. Artinya lebih dari 1 ekor. Burung gagak kalau bawa 1 susah. Nah, kalau coba saya kasih di slide, kan dibawain lagi nih. Ia membawa roti dan daging. Slide yang pertama makanya saya kasih bilang aneh tapi kagum ya. Kalau ada yang bisa lihat di Facebooknya kita, itu akan muncul. Tuhan kirimin hamburgernya Israel ya. Jadi ada gambarnya tuh gambar hamburger. Kenapa? Karena burung gagak bawanya roti dan daging. Makanya gambarnya hamburger. Jadi zaman dulu aja Elia udah pernah nyobain yang namanya hamburger ya. Cuma gak tahu hamburger rasanya apa. Saya gak ngerti ya. Yang penting isinya daging kata Alkitab. Nah, kembali lagi kepada firman. Elia disuruh sembunyi di Sungai Kerit dan burung gagak. Apa alasan disuruh sembunyi di Sungai Kerit dan burung gagak ini? Ya kita lihat apa alasannya. Sungai Kerit
Kenapa Tuhan suruh sembunyi di tempat yang terpencil, di tempat yang gak mudah ditemukan, di tempat yang orang gak bisa sekedar berpikir, oh ya Elia pasti lari ke sana. Karena tempatnya sangat sunyi. Di tempat inilah di Sungai Kerit ini, di mana terpisah, pemisah, tersembunyi, yang artinya seperti itu, di sanalah sebenarnya Tuhan kepengen Elia membangun hubungan dengan Tuhan. Di tempat yang tersembunyi, Tuhan kepengen Elia merestorasi dirinya. Tuhan kepengen Elia intim dengan Tuhan. Tuhan kepengen Elia semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan kepengen Elia mempersiapkan diri. Tuhan mau Elia mempersiapkan diri karena akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau pakai Elia untuk melakukannya. Elia disuruh sembunyi sama Tuhan bukan karena Tuhan takut Elia meninggal, atau bukan karena Tuhan gak mampu lagi mengadakan mujizat, atau bukan karena Tuhan gak bisa lagi membuat sesuatu yang lebih hebat daripada kering total ini. Tapi justru Tuhan sedang menyiapkan Elia, Tuhan sedang membuat Elia menjadi seorang nabi yang luar biasa. Makanya butuh tempat yang namanya Sungai Kerit. Tuhan suruh sembunyi di dalam Sungai Kerit. Dengan satu tujuan, Tuhan kepengen memiliki hubungan yang lebih lagi antara Elia dengan dia. Lalu kenapa Tuhan kirim burung gagak? Apa sih? Tadi saya sudah katakan, ini diharamkan. Tapi ingat, Elia bukan makan burung gagak. Elia cuma diberkati oleh burung gagak. Artinya, ketika kondisi seperti itu, ketika kondisi dan suasana seperti itu, sebenarnya begini, Tuhan kepengen Elia melihat. Tuhan kepengen mengajarkan Elia bahwa hidup bersama dengan dia, aku akan bisa ubahkan dari yang namanya kutuk menjadi berkat. Dari apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan seekor burung, burung yang melambangkan kematian justru dipakai Tuhan untuk memberi kehidupan. Burung yang melambangkan kematian dipakai Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada Elia. Inilah hebatnya Tuhan waktu itu. Tuhan kepengen kasih lihat bahwa bersama dengan dia engkau akan dipelihara. Dalam kondisi dan suasana seperti ini, banyak bukan cuma mereka yang di luar Tuhan, tapi banyak orang-orang Kristen yang mulai goyang, mulai bingung, mulai khawatir. Kita dianjurkan untuk sembunyi di rumah, ya. Tempat persembunyian terbaik saat ini bukan di gereja, tapi di rumah, kata pemerintah, ya. Dengan kondisi begini, jadi kan makanya kenapa banyak gereja ditutup. Kita disuruh di rumah. Tempat persembunyian terbaik saat ini bukan di mall, tetapi justru di rumah. Nah, kebanyakan kita di rumah malah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak baik, untuk hal-hal yang mungkin akhirnya cuma bengong, cuma nonton, main game dan segala macam. Sebenarnya dalam situasi seperti ini, ketika kita dianjurkan sembunyi, kita punya banyak waktu untuk kita masuk ke dalamnya namanya Sungai Kerit. Kita masuk ke dalam Sungai Kerit. Apa sih yang tadi dalam Sungai Kerit? Artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk baca firman. Kita punya banyak waktu untuk menggali tentang firman. Kita punya banyak waktu untuk menyembah dia, untuk memuji dia. Kita punya banyak waktu untuk mendekatkan roh kita dengan dia. Mungkin kalau keseharian kemarin kita kerja, bangun pagi langsung pergi ke kantor, balik kantor udah malam karena masih kena macet, lalu masih ada tugas yang harus kita selesaikan karena besoknya lagi. Atau mungkin yang sekolah, bayangkan sekolah masuknya jam 7 atau jam 7.15 atau paling telat jam 7.30, pulangnya jam 4 sore. Sampai rumah masih harus lagi les, sampai rumah ada PR-nya lagi, homework-nya, banyak banget sehingga gak ada waktu. Dan sekarang ini adalah waktu yang terbaik. Di kondisi dan suasana seperti ini, sebenarnya kita anggap ini adalah kekeringan total. Bisnis gak jalan, ekonomi mandek, sekolah tutup, mall tutup, gereja tutup, semua tutup. Kekeringan total. Berapa bulan kita gak tahu. Cuma jangan sampai 3,5 tahun ya. Kita berdoa jangan sampai 3,5 tahun. Kelamaan Tuhan. Ya, kalau bisa dipercepat. Tapi ini sudah jalan berapa bulan di Indonesia. Berapa bulan di luar negeri. Lockdown di mana-mana, kita nggak bisa buat apapun, kekeringan total. Dan inilah waktunya yang saya sebut tadi. Kita disuruh sembunyi sama Tuhan di Sungai Kerit. Dan di dalam Sungai Kerit ini sebenarnya Tuhan kepengen kita punya hubungan yang lebih lagi dengan dia. Yang kemarin nggak sempet, yang kemarin nggak bisa, yang kemarin kita nggak ada waktu. Kita malah sibuk pelayanan. Pokoknya kalau udah sibuk kerja, Sabtunya malamnya masih latihan. Jumat ibadah malam latihan lagi. Lalu tiba-tiba lagi minggunya harus pelayanan. Dari pagi sampai dengan sore. Akhirnya apa? Kita cuma bisa melakukan tugas kita
kebiasaan kita, kewajiban kita sebagai pelayan. Tetapi roh kita nggak pernah terisi. Roh kita nggak pernah kita supply buat diri kita sendiri. Kita nggak pernah secara pribadi mau baca firman Tuhan lebih lagi. Kita secara pribadi nggak pernah mau menyembah Tuhan lebih lagi. Dan ini waktunya. Justru dalam kondisi seperti ini, contohnya saya punya banyak waktu. Untuk akhirnya saya bikin seperti ini, saya bikin slide, saya bisa baca firman lebih lagi. Banyak ayat-ayat yang tadinya saya lewatin, karena saya nggak suka bacanya, tapi akhirnya harus dibaca. Kenapa? Karena yang lain udah dibaca, jadi kira-kira yang mana lagi ya? Artinya saya mau bangun hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Saya ajak keluarga untuk menyembah Tuhan. Udah terserah, mau nyanyinya ngalur ngidul ya, mau main musiknya seperti apa, pokoknya nyanyi dulu gitu. Kenapa kita manfaatkan waktu ini? Karena ini nggak bisa terjadi. Bapaknya pergi pagi, pulangnya sore, emaknya sibuk. Nggak tahu juga sibuknya, misalkan cuma urus rumah tangga. Ada yang sibuk juga ikut kerja. Ada yang mungkin dengan beberapa orang, ada arisan segala macam. Nggak jelas. Anaknya pulang sore, masih sibuk lagi di dalam kamarnya. Masih di depan laptopnya. Nggak ada waktu untuk berkumpul keluarga. Dan inilah yang namanya Sungai Kerit. Kita dipisahkan total. Bersembunyi semua di rumah. Nggak ada yang keluar di rumah. Ini waktunya untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kita punya hubungan dengan keluarga. Kita memperbaiki hubungan dengan keluarga. Komunikasi dengan keluarga. Ibu-ibu yang gak suka masak, sekarang jadi harus belajar masak. Ya kan? Kenapa? Karena gak ngapa-ngapain di rumah. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang biasa, yang bisa dibuat. Bapak-bapak yang mungkin biasanya sama anaknya gak pernah ngobrol karena ketemunya. Perginya pagi, pulangnya malam, dia nyampe anaknya udah tidur. Sekarang bangun pagi, ketemu anaknya. Dia mau bangun jam berapapun, setiap melek ketemu anaknya. Anak-anak juga berusaha menghindar dari orang tua kemana-kemana, sekarang gak bisa menghindar. Sabtu pergi ke mall, Minggu pulang gereja pergi lagi ke mall. Berusaha menghindar dari orang tuanya, sekarang gak bisa. Sungai Kerit, ini adalah tempat kita restorasi. Kita dipersiapkan Tuhan. Keluarga dipulihkan, kehidupan rohani kita dipulihkan. Sekarang kita gak usah mikirin, karena ini namanya kering total. Mau ngapain juga gak bisa. Kering total, hujan masih mending kalau ada embun. Ini hujan yang enggak, embun yang enggak. Dua-duanya enggak. Kebayang ketika dua-duanya tidak, maka udah enggak usah ngapa-ngapain. Cukup satu, seperti Alkitab katakan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Arahkan matamu, rohmu, hidupmu hari ini, saat ini. Dengan situasi yang seperti ini, arahkan hanya untuk menyembah Dia. Arahkan untuk menggali firman. Lalu ada yang namanya burung gagak. Don't worry, ini kata Tuhan. Selama engkau mau membangun hubungan dengan aku. Di dalam Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit. Selama engkau bersembunyi di rumah, selama engkau ketika bersembunyi itu, engkau membangun, membuat, menciptakan hubungan dengan Tuhan, maka kata Alkitab, aku akan kirim yang namanya burung gagak. Hal-hal yang enggak pernah kau pikirkan, hal-hal yang enggak mungkin punya, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar jangkauanmu, apa yang ada di pikiranmu saat ini, itu malah lebih. Yang Tuhan bilang, ini yang namanya burung gagak. Tuhan ubah dari lambang kematian menjadi berkat. Saya percaya di tengah kekeringan yang seperti ini pun, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita mau mendirikan mesbah doa kita, ketika kita mau mendirikan mesbah ucapan syukur kita, di tengah kekeringan ini sekalipun, kondisi seperti ini pun akan ada yang namanya burung gagak yang dikirimkan Tuhan 2 kali sehari untuk memberikan bukan cuma roti, tapi Alkitab katakan burung ini diberikan roti dan daging. Kebayang gak? Waktu itu orang Israel, saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, bicara tentang mana. Setiap pagi Tuhan kirim mana. Ini adalah tepung yang harus diolah. Sorenya Tuhan kirim burung dara. Artinya pagi dan sore beda. Pagi cuma bisa makan tepung yang kita sebut dengan mana. Sore hanya bisa makan burung dara. Ya. Artinya pagi nggak ada menunya, cuma menunya adalah tepung, nggak ada lauknya maksudnya gitu. Kalau sore itu nggak ada nasinya, cuma ada lauknya. Nah, burung gagak yang dikirim Tuhan buat Elia, kebayang nggak sih? Roti plus daging. Langsung menu utama plus ini ada tambahannya. Bukan cuma roti, langsung ada dagingnya. Bukan cuma daging, ada rotinya. Lengkap. Nah, pemeliharaan Tuhan lengkap akan terjadi ketika kita berada di Sungai Kerit.
Nggak usah pikirin kekeringan ini. Biarkan kekeringan ini melanda mereka. Biarkan kekeringan ini melanda orang-orang Israel yang tidak takut akan Tuhan. Orang Raja Ahab dan para pembesar-pembesarnya. Yang waktu itu mempersoalkan hal-hal yang gak berguna. Ingat, ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, so simple kata Alkitab. Sederhana, aku akan kirim yang namanya burung gagak, hal yang gak punya. Tuhan bilang begini, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, timbul dalam apa yang tidak pernah kau lihat, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Justru inilah keanehan yang Tuhan buat. Di dalam ketika kita membangun, mendirikan mesbah di Sungai Kerit ini, maka kita akan melihat hal-hal yang aneh yang Tuhan buat. Yang gak pernah kita pikirkan hari ini. Tuhan bisa kirim orang, ada beberapa orang yang mempertanyakan mengenai burung gagak ini. Burung gagak ini juga sebenarnya di dalam terjemahan Ibraninya sebenarnya disebutkan bukan burung gagaknya sebenarnya. Bisa juga diartikan sebagai orang Arab. Artinya orang-orang yang pedagang-pedagang Arab waktu itu. Ya, tetapi apapun itu ternyata orang Arab ini sendiri menghidupi menghidupi Elia. Nah, tetapi kalau konteks yang kita baca di sini adalah burung gagak, lihat. Ketika Elia bersembunyi bukan karena Elia takut, tetapi disitulah Tuhan memperlihatkan keanehan yang membuat Elia kagum. Bagaimana sih kita bisa mengalami hal-hal yang aneh tetapi kita tetap kagum sama Tuhan? Ada 3 hal yang saya catat dan ini yang dilakukan oleh Elia. Bagaimana caranya kok sampai Elia bisa mengalami hal-hal yang burung gagak yang dikirimkan. Hal yang aneh yang gak pernah dipikirin oleh Elia. Kebayang banget kutuk dijadikan berkat. Burung bisa datang sama-sama burung gagak biasa itu menandakan bahwa tempat itu adalah tempat yang penuh dengan mayat, penuh dengan bangkai. Karena burung gagak itu pemakan bangkai. Jadi biasa kalau burung gagak terbang ke satu tempat apalagi rame-rame, lalu itu pasti di seputar itu, di sekitar itu akan banyak bangkai. Tetapi justru burung gagak ini terbang bersama-sama, bukan datang membawa petaka, bukan datang membawa kematian, tapi justru dia berikan kehidupan buat Elia. Nah, apa sih yang dilakukan Elia? Yang pertama, saya mencatat, Elia adalah orang yang taat. Elia adalah orang yang taat untuk semua perintah Tuhan. Walau kelihatan mustahil dan berbahaya. Kenapa mustahil dan berbahaya? Bayang ya, kebayang. Berbahaya banget seorang yang namanya Elia. Bukan seorang nabi, belum terkenal. Elia ngomong sama Ahab yang notabene adalah raja. Elia bicara sama Ahab yang notabene adalah raja. Elia bicara kepada Ahab. Elia menyampaikan pesan kepada Ahab, bukan pesan biasa. Pesan teguran. Elia menyampaikan pesan kepada Raja Ahab, sifatnya adalah teguran. Elia bicara kepada Raja Ahab, sifatnya adalah begini. Akan terjadi kekeringan total selama 3,5 tahun. Akan terjadi kekeringan beberapa waktu lamanya. Akan terjadi kekeringan yang melanda orang Israel, melanda bangsa Israel beberapa waktu lamanya. Bukan perkara yang mudah. Kalau menyampaikan kabar baik, oke. Ya. Elia kalau dia mau menyampaikan kabar baik, fine. Tapi yang dilakukan Elia adalah dia menegur. Makanya tadi saya tulis, menegur. Diperintahkan Tuhan menyampaikan kabar yang gak baik buat Ahab. Menyampaikan teguran. Wah, ini resikonya fatal. Ini resikonya bisa si Elia dibunuh. Kalau dia terkenal, Ahab mungkin tunduk. Kalau Elia waktu itu udah mengadakan mujizat yang luar biasa, yang dahsyat, oke. Elia menyampaikan itu, Ahab takut. Tapi ketika itu Elia biasa aja. Elia notabene cuma orang biasa. Tapi Elia taat sama Tuhan. Dia menyampaikan teguran kepada Raja Ahab. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mustahil, kekeringan total. Karena sebelum Elia menyampaikan ini, waktu itu hujan sedang terus melanda. Hujan sedang terus turun. Tapi Elia menyampaikan kekeringan total. Artinya ini mustahil nih. Ini kalau tiba-tiba dia ngomong gak terjadi, wah gawat juga nih. Elia menyampaikan hal yang mustahil. Tetapi Elia tetap taat. Elia turuti perintah Tuhan. Dia tetap taat kepada apa yang Tuhan mau. Yang kedua, apa sih yang Elia buat? Waktu Elia menyampaikan itu, waktu Elia menyampaikan bahwa, Raja Ahab, kamu nih aku tegur ya. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Tidak akan ada hujan. Gak apa-apa kalau mau dibunyikan. Tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Nah, Elia bilang begini. Waktu Elia nyampaikan itu, dia nyampaikan dengan super power. Elia menyampaikan dengan kedahsyatan dia. Wah, manusia apapun itu kondisinya, pasti dia akan menyampaikan, apalagi ini negur. Kan mungkin negurnya begini. Raja Ahab, hati-hati ya.
bentar lagi kering nih. Bentar lagi gak akan ada hujan. Pasti si Elia ini gak bakal negur Raja Ahab begitu. Kalau begitu gak dipedulin sama si Raja Ahab. Elia menegur dengan keras Raja Ahab. Elia bilang begini, akan terjadi kekeringan total. Itu berbahaya ya. Tetapi ketika Elia ngomong itu dia menunjukkan bahwa dia hebat. Elia menunjukkan bahwa dia bisa. Elia menunjukkan bahwa dia mampu. Elia menunjukkan bahwa dia bisa mengerjakan hal yang gak bisa dikerjakan oleh orang-orang kepercayaan Ahab. Tetapi anehnya Tuhan kasih satu perintah. Sembunyi. Ketika Elia mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Ketika Elia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Tuhan yang ada dalam aku. Bukan kita yang harus populer, bukan kita yang harus terkenal, tapi biarkan Tuhan yang tetap terkenal. Kalau selama ini kau sudah melayani lalu kau bertanya, kekeringan total aku gak perlu takut karena aku punya Tuhan. Yes, saya percaya itu. Tapi saat ini kita diminta sama Tuhan untuk sembunyi. Pemerintah menganjurkan sembunyi, mari kita manfaatkan waktu ini. Tuhan kepengen memperbaiki hubungan kita dengan Dia. Tuhan kepengen kita lebih intim lagi dengan Dia. Makanya Elia merendahkan hatinya karena dia merasa bahwa semua yang dia kerjakan bukan karena dia. Apa yang kau punya hari ini? Perusahaanmu, rumahmu, mobilmu, harta yang kau punya, tabungan yang banyak, emas, permata, apapun itu. Semua yang kau kerjakan, jabatanmu hari ini sudah naik. Dari seorang staf menjadi manajer, manajer menjadi direktur. Apapun keberhasilan yang kau capai hari ini. Ketika terjadi kekeringan total, Tuhan cuma minta, ayo dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena kita gak bisa buat apa-apa tanpa Dia. Karena kita gak ada artinya tanpa Dia. Yang ketiga yang saya catat apa yang dikerjakan oleh Elia. Dia mempercayai. Jadi yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah rendah hati. Dan yang terakhir yang saya catat, yang ketiga adalah Elia percaya. Elia percaya bahwa ketika dia mendengarkan apa yang Tuhan mau, ketika dia melakukan apa yang Tuhan suruh, ketika dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, maka burung gagak, penyertaan, perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Mustahil, burung gagak. Elia juga punya akal. Elia juga bukan orang bodoh. Elia tahu nggak mungkin burung gagak. Tapi Elia percaya dari hal yang mustahil. Seperti ketika Elia mempercayai, ketika dia memperkatakan kepada Raja Ahab akan terjadi kekeringan total. Hal yang sama yang ada di pikiran Elia. Ketika Tuhan berkata, aku akan mengirimkan burung gagak 2 kali sehari. Dengan iman yang sama ketika dia memperkatakan terjadi kekeringan total. Maka dia juga dengan iman yang sama Elia melangkah berjalan dengan percaya akan ada burung gagak pemeliharaan Tuhan. Di tengah kekeringan ini ketaatan diperlukan, kerendahan hati diperlukan. Tapi tetap percaya juga harus engkau miliki. Karena kita gak tahu berapa lama waktu kekeringan ini. Bahkan kalau nanti kita baca pada ayat selanjutnya pasal yang sama, masih ada hal yang luar biasa. Justru inilah, justru kata Alkitab, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Justru dalam kondisi kekeringan inilah kita akan melihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia akan Allah yang akan merestorasi diri kita. Dia akan memulihkan kita, memulihkan spirit kita, memulihkan iman kita, memulihkan seluruh kehidupan kita. Kita yang sudah berhasil kemarin, hari ini mengalami kekeringan, jangan khawatir, tetap percaya. Ketika engkau taat, ketika engkau merendah hati dan tetap percaya. Maka saya percaya seperti Alkitab katakan. Aku akan mengirimkan kekayaan bangsa-bangsa. Aku akan memulihkan rumahmu yang baru akan lebih daripada rumah yang kemarin. Artinya kemuliaanmu yang nanti akan lebih daripada kemuliaan yang lain. Ketika Elia mengalami proses di Sungai Kerit. Dan pada proses-proses selanjutnya. Ini adalah starting. Paulus yang dulunya bernama Saulus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, matanya buta. Setelah dia dipulihkan, dia gak langsung melayani. Dia 3 tahun, dia pergi menyendiri, dia sembunyi. Dia mendekatkan diri dengan Tuhan. 3 tahun Paulus pakai, dari Saulus menjadi Paulus. 3 tahun dia pakai untuk dia mendekatkan diri dia dengan Tuhan. Yusuf ketika di penjara, butuh 2-3 tahun. Sampai juru makan dengan juru minum dan akhirnya dia dilupakan lalu kembali diingat. Dia butuh 2-3 tahun. Artinya ini adalah starting point.
Ini sungai Kerit ini adalah starting point. Hari ini kondisi kekeringan terjadi adalah starting point. Ini adalah tempat di mana titik awal Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ini adalah tempat di mana ketika kita berdiri, kita mau merendahkan hati kita mau membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Ini adalah titik di mana Tuhan katakan, aku akan mengangkat kau dari ekor menjadi kepala. Aku akan membalikan semua suasana. Setelah sungai Kerit, perjalanan hidup Elia, akhirnya Elia dikenal dengan nama Nabi Elia. Dan yang pertama kali menyebutkan adalah wanita dengan jelas berkata, seorang perempuan yang langsung mengenal, sungguh kau adalah Nabi Allah, Abdi Allah. Ketika Elia melewati sungai Kerit, dia dekat dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia pakai sembunyinya dia. Bukan ketakutan, bukan frustrasi, bukan dengan kekeringan total ini pada akhirnya kita jatuh. Kita gak tahu lagi mau ngapain. Tapi justru inilah waktunya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Starting point, ingat. Kekeringan boleh melanda, situasi hari ini boleh terjadi. Ekonomi boleh gak menentu. Semua apapun yang kita kerjakan kayaknya sulit banget. Gak usah khawatir. Inilah waktunya kita masuk dalam sungai Kerit. Bukan padang gurun. Tapi saya suka menyebutnya sebagai sungai Kerit. Orang Israel belajar di padang gurun. Tapi Elia belajar di sungai Kerit. Orang Israel belajar di padang gurun mengalami kekeringan. Sampai harus dulu musah. Akhirnya dengan sedikit emosi. Orang Israel mendapatkan minuman. Tapi saya suka kita seperti Elia masuk di sungai Kerit. Ada air yang mengalir. Yang membuat kita terus bisa menikmati minuman. Yang buat kita bisa terus hidup. Ada burung gagak yang memberikan makan. Hari ini adalah titik poin. Tetap percaya, tetap taat, tetap rendah hati. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama ini masa akan terjadi. Tapi ketika kita melakukan seperti yang dilakukan Elia. Kita mau hidup dalam sungai Kerit. Saya percaya ketika tiba masa dan waktunya itu. Hidup kita akan jauh lebih baik. Jauh lebih dahsyat dari hari kemarin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semua kita diberkati. Amin. Dengan firman yang luar biasa pada siang hari ini. Ya segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi
Allah Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala keagungan, segala kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan. Bapa yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kami sudah Engkau lawat dengan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Pengagungan yang kami naikkan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami juga dilawat dengan firman-Mu yang menyejukkan hati kami Tuhan. Dalam setiap kondisi yang saat ini kami alami Tuhan. Mungkin saat ini kami merasa kami ada di dalam suatu tempat di mana kami harus bersembunyi. Tapi di saat itu Tuhan, kami boleh mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Engkau mengerjakan kami begitu banyak Tuhan, hal yang luar biasa yang Engkau pakai kami untuk kami melakukan semua perkara yang semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kondisi yang kami lalui, mungkin saat ini kami mengalami satu masa sulit, satu masa sukar. Dunia yang begitu bergelora Tuhan, tapi tidak menghilangkan rasa kami percaya kami Tuhan, bahwa Engkau melindungi kami. Engkau mencukupkan kami Tuhan. Satu perkara yang tidak mustahil Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami itu sungguh nyata Tuhan. Amin Tuhan. Hal-hal yang besar, yang ajaib Tuhan, Engkau tunjukkan dalam setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya. Setiap langkah kaki kami Tuhan, kami selalu taruh di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau yang mengarahkan kaki kami, melangkahkan kami Tuhan. Setiap pikiran-pikiran kami Tuhan, Kau taruh pikiran yang daripada-Mu Tuhan. Untuk setiap tindakan yang kami kerjakan, itu berasal daripada-Mu Bapa. Roh-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Roh-Mu Tuhan yang membuat kami semakin kuat. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami semakin naik, semakin naik. Dan kami akan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kasih anugerah Tuhan melingkupi setiap kami dalam setiap kondisi apapun. Kami percaya Tuhan dan kami mau belajar taat. Kami mau belajar untuk merendahkan diri kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau berkuasa atas setiap hidup kami. Setiap musim yang akan berlalu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Itu terjadi atas hidup kami. Amin. Dan kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Dan kami akan
Bukan kami yang ditinggikan, tapi melewat hidup kami Tuhan. Nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Terima kasih Bapak buat sepanjang ibadah yang sudah kami jalankan Tuhan. Biar semuanya ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan apa yang kami dapat lakukan, buat kami lebih lagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang saat ini di rumah, di dalam kondisi apapun, Kau kuatkan Tuhan. Perlindungan yang nyata, kekuatan yang besar menaungi setiap kami semua Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap pemerintahan, aparat, dan sampai yang pemerintahan yang di daerah-daerah dimanapun Tuhan. Engkau berkuasa atasnya. Roh-Mu ada di dalam setiap pemimpin kami Tuhan. Amin. Yang menjalankan roda pemerintahan ini. Yang menjadi kami boleh keluar dalam kondisi ini, kesulitan ini Tuhan. Dan menang bersama-sama karena nama Yesus yang kami tinggikan. Amin. Dan juga kami berdoa Tuhan buat setiap rumah sakit, tim medis, dokter, semuanya Bapa. Semuanya Tuhan. Kasih anugerah Tuhan. Nyata dalam hidup mereka. Kau pakai setiap semua yang bergerak, yang menjadi garda terdepan. Hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan semuanya Kau tambahkan Bapa. Dan penyertaan perlindungan buat setiap keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat semua yang kami terima. Yang tidak pernah putus dan selalu baru. Selalu menghidupi setiap kami Bapa. Kami percaya, kami beroleh kemenangan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus berkat kasih anugerah Tuhan tercurah buat setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday all. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye.